Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat Pak. Baik Pak. Alhamdulillah ya, dan diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat belajar di pagi hari ini. Yang mana pembahasan kita pada kali ini ialah menjauhi dosa besar, yaitu meninggalkan sholat. Jadi di sini tadi adakah yang sudah meninggalkan sholatnya? Oke, alhamdulillah, semoga memang betul-betul sudah meninggalkan sholatnya. Jadi, adapun pembahasan dari materi pagi hari ini ialah yang pertama kita harus mengetahui kedudukan sholat itu di mana tingkatannya di dalam Islam. Yang kedua, ada dampak meninggalkan sholat, dan yang ketiga, hikmah mengerjakan sholat. Saya langsung saja pada materi yang pertama, kedudukan sholat. Sholat ini merupakan suatu rukun Islam yang merupakan kewajiban bagi kita semua. Sebagai Islam tentunya kita harus mengerjakan sholat. Kepada Ananda Reza, silakan membacakan hadis tersebut. Artinya aja ya. Bunyal Islam Ya. Hadis kedudukan sholat terdapat di hadis riwayat Al-Bukhari nomor 8 dan Muslim nomor 16, yang artinya Islam dibangun di atas 5 hal: syahadat, la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Oke, terima kasih Anda Reza yang membacakan arti dari hadis yang ada di depan. Jadi, dari hadis ini kita mesti paham bahwa betapa pentingnya sholat dalam agama Islam. Sholat ini akan mengarahkan hidup kita ke jalan yang lebih benar. Selanjutnya, di sini ada 3 dampak yang negatif saat kita meninggalkan sholat. Yang pertama, akan menyebabkan kesesatan pada diri kita, sebagaimana di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 19. Ayat ini Bapak akan memerintahkan kepada Ananda Rasid untuk membacanya. Maryam ayat 19. Itu ayat 19 Pak. 39. Sorry. Sabar ya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'us shalah wa taba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Artinya, kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan yang menuruti hawa nafsunya. Mereka kelak akan tersesat. Quran surah Maryam surah 19 ayat yang ke-59 Pak. Oke, terima kasih untuk membantu Bapak membacakannya. Dari ayat ini kita tahu bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat itu nantinya akan menjadi orang-orang yang tersesat. Dampak yang kedua yaitu kita itu akan ketika kita meninggalkan sholat, maka kita akan dihukumi sebagai orang-orang yang keadaan celaka. Bagaimana dalam surah Al-Ma'ud ayat 4-5, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi ketika kita lalai dan sampai-sampai kita meninggalkan sholat kita, maka nantinya kita akan diberikan kecelakaan. Mungkin kita tidak celaka di dunia, tapi ingat kita akan celaka di akhirat ketika kita meninggalkan sholat. Dan yang terakhir, dampak yang terakhir, kita diancam masuk ke dalam neraka. Pada ayat ini saya akan meminta kepada saudari Widya membaca ayatnya.
khalidin. Artinya, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Oke, terima kasih telah membacakan ayat. Nah, itu adalah dampak ketika kita meninggalkan sholat. Nanti ketika kita dimintai pertanggungjawaban, maka kita akan ditanyai kenapa seseorang itu masuk neraka. Maka seorang yang masuk neraka itu menjawab mereka meninggalkan sholatnya. Selanjutnya ada hikmah mengerjakan sholat. Yang pertama, ketika kita mengerjakan sholat, maka kita terjauh dari perbuatan mungkar, yang mana inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Yang selanjutnya mendidik ke pribadi yang lebih disiplin. Disiplin di sini kita selalu menjaga waktu kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, melatih menjadi pribadi yang tangguh. Di sini yang dimaksud tangguh adalah ketika kita menyerahkan semua keluh kesah kita, semua masalah kita dengan sholat, menyerahkannya kepada Allah, maka itulah yang disebut dengan pribadi yang tangguh. Selanjutnya, hikmah yang selanjutnya ada meraih pertolongan Allah. Jadi di sini dengan sholat tentunya kita akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kelima, membersihkan kesalahan dan dosa. Jadi di sini sebesar apapun dosa kita, kesalahan kita, maka kita harus tetap minta ampunan dengan mengerjakan sholat. Karena sholat itu untuk orang muslim, bukan untuk orang yang alim saja. Dan yang terakhir, sholat dapat meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja materinya. Selanjutnya di sini Bapak akan untuk membersihkan waktu. Di sini Bapak akan membagi dua kelompok. Ini kelompok satu, ini kelompok dua. Di sini di dalam kertas ini ada satu pertanyaan yang benar dan jawaban yang salah dan jawaban yang benar. Dan di sini juga ada pertanyaan dan jawaban. Ini saya berikan kelompok satu. Ini saya berikan baca. Enggak, semua aja. Kami saya persilakan untuk kelompok satu pertama menyampaikan jawaban yang benar. Silakan pada Anda Reza. Pertama, mencegah dari perbuatan mungkar. Kedua, mendidik pribadi yang suci. Dan melatih menjadi pribadi yang tangguh, meraih pertolongan Allah, bersikap kesalahan dan dosa, dan meninggikan derajat. Oke, tangan kepada Ananda Reza. Terima kasih telah menjawab. Jawabannya benar sesuai dengan apa yang telah Bapak jelaskan. Selanjutnya kelompok kedua serta yang akan memberikan jawaban. Baik, kepada Ananda Widya. Nah, jadi Pak, di sini kami mendapatkan soal yaitu dari materi yang dibahas, coba jelaskan apa saja dampak dari meninggalkan sholat. Nah, berdasarkan diskusi yang sudah kami lakukan Pak, kami memilih jawaban yaitu menyebabkan kesesatan, dihukumi sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan dan diancam masuk neraka. Oke,
jawabannya benar seperti apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah tentunya kita tidak boleh meninggalkan sholat karena sholat ini merupakan rukun Islam. Kita sebagai Islam, orang yang muslim, maka tentunya harus mengerjakan sholat, baik itu sholat tepat waktu, tidak tepat waktu, tapi kita harus mengusahakan diri kita untuk tetap sholat. Ya, agar tidak termasuk ke neraka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja pelajaran kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi untuk minggu depan tugasnya adalah anda semua perintahkan untuk menghafal dan ayat dan hadis yang ada di depan tadi. Oke, mungkin itu saja. Wassalamualaikum.